Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Filza Ananda Hasibuan dari kelas 1A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari berbagai alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharnan, pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Sedangkan menurut Terry, pengambilan keputusan ialah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal dan tujuan yang bersifat ganda. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Ciri-ciri pengambilan keputusan. Ada 4 ciri-ciri pengambilan keputusan. Yang pertama, proses keputusan. Yang kedua, konsep ikatan. Yang ketiga, penilaian. Dan yang keempat, perilaku dengan maksud tujuan tertentu. 1. Proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus. Sebab, kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut, maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Sifat dari pengambilan keputusan ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu yang dapat dibagi menjadi pertimbangan waktu yang lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. Waktu sekarang, di mana keputusan itu dibuat, waktu yang akan datang, di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Yang kedua, konsep ikatan. Keputusan itu akan sukses apabila menimbulkan suatu ikatan antara pengambil keputusan dengan keputusannya. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan karena cara bekerjanya keputusan itu sendiri. Ikatan akan timbul karena orang-orang di dalam organisasi berusaha untuk menyesuaikan dan melaksanakan keputusan itu. 3. Penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal. Yang pertama, pimpinan atau pengambil keputusan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara dua atau lebih alternatif. Yang kedua, masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Adapun yang merupakan pertimbangan pokok bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pribadinya, pengalamannya, pengabdiannya, dan kecakapannya, tetapi sebagai unsur yang penting ialah pertimbangan dari orang-orang yang membantunya atau sifatnya dalam memberikan saran-sarannya. Yang keempat, perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Maksud dan tujuan organisasi merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian daripada kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka tujuan organisasi adalah bersifat dominan atau terkuat, yang dapat dihubungkan dengan tujuan pribadi, secara sadar maupun tidak sadar bagi pimpinannya. Jelasnya,
Perilaku dengan maksud tujuan untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam pengambilan keputusan. Macam-macam pengambilan keputusan. Ada dua macam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan auto-generated, kemudian yang kedua, keputusan indus. Dasar pengambilan keputusan. Menurut Terry dalam Sanusi, menyatakan pada umumnya, pengambilan keputusan seseorang memiliki dasar antara lain, yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta-fakta, yang keempat wewenang, dan yang kelima rasional. Teknik-teknik pengambilan keputusan. Ada 5 teknik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, operation research. Yang kedua, linear programming. Yang ketiga, gaming wargames. Yang keempat, probability. Dan yang kelima, ranking and statistical weighting. Operation research, yaitu dengan penggunaan metode-metode saintifik dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. Linear programming, yaitu dengan memakai rumus-rumus matematika. Gaming wargames, yaitu dengan teori yang biasa dipakai dalam menentukan strategi. Probability, yaitu dengan sebuah teori kemungkinan yang bisa diterapkan pada kalkulasi rasionalitas hal-hal yang tidak normal dalam mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara 1. Menempatkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi suatu keputusan akhir. 2. Menimbang suatu faktor-faktor yang bisa dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon yaitu sebagai berikut. 1. Intelligence, 2. Design, 3. Choice, dan 4. Implementation. Dalam proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahapan yang sering digunakan oleh para pemimpin, yaitu yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Dan yang keempat, kesepakatan. Gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ialah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga seseorang bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Menurut Kuzgun, terdapat 4 gaya pengambilan keputusan, antara lain 1. Rasional, 2. Intuisi, 3. Dependen, dan 4. Keraguan. Jadi, kesimpulannya, pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.